Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar pertemuan dengan ke-9 Hakim MK sore ini. Pertemuan tersebut dilakukan menyusul sederet laporan yang dari berbagai pihak terkait putusan MK. Pertemuan ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua Sekretariat MK Fajar Laksono. Fajar mengonfirmasi bahwa pertemuan itu dijadwalkan untuk dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ia juga menegaskan bahwa pertemuan itu tak masuk dalam rangkaian persidangan yang telah dimulai. Sebelumnya Majelis Kehormatan MK sudah menggelar sidang perdana untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman, adik ipar Presiden Joko Widodo yang mengabulkan syarat capres-cawapres minimal usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju bacawa pres dampingi Prabowo Subianto. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Devi Syafira. Devi, apa saja yang akan dibahas Majelis Kehormatan MK dengan ke-9 Hakim MK? Ya, Naila, betul sekali bahwa hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar pertemuan kepada 9 Hakim Konstitusi yang mana dijadwalkan pertemuan akan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat secara tertutup. Nah, kemudian apa saja yang dibahas? Kami tadi mengonfirmasi hal ini kepada Jubir MK yakni Fajar Laksono. Pihaknya mengatakan yang dibahas adalah mengenai rencana sidang MK yang akan digelar pada esok hari 31 Oktober 2023. Yakni terkait dengan dugaan pelanggaran etik terkait dengan putusan uji materi usia capres dan juga cawapres. Nah, kemudian Fajar Laksono juga tidak memberikan informasi secara detail. Ia mengatakan menunggu usai pertemuan nantinya. Yang jelas bagian pertemuan hari ini bukan terkait dengan rangkaian sidang. Nah, sebelumnya kalau kita ketahui bersama bahwa Ketua MK yakni Jimli Asidik mengatakan pihaknya membenarkan bahwa akan memeriksa 9 Hakim Konstitusi yang mana nantinya pemeriksaan tersebut akan digelar secara bergantian tergantung dengan kasus laporannya. Nah, untuk pertemuan memang secara tertutup. Namun untuk sidang pelaporannya akan digelar secara terbuka. Nah, Naila dan juga pemirsa, kalau kita kilas sedikit terkait dengan hal ini, memang sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi yakni salah satunya adalah Anwar Usman dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran etik terkait kemarin putusan MK yang mana putusan tersebut adalah usia capres dan cawapres yang sebelum usia 40 tahun namun sudah pernah ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah dapat diperbolehkan untuk mendaftar capres maupun cawapres. Dan kita ketahui bersama bahwa Gibran Rakabuming Raka ini telah melaju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Nah, sejumlah pihak mengatakan bahwa putusan MK tersebut adalah memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka. Nah, setidaknya ada 14 laporan dari organisasi maupun masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran etik ini. Di antaranya adalah Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP, kemudian Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, PBHI, dan juga Advokasi Rakyat untuk Nusantara Arun dan lain sebagainya. Nah, pada sidang ataupun rapat perdana kemarin digelar pada Kamis 26 Oktober 2023 yang mana agendanya adalah para pelapor dimintai klarifikasi terkait hal pokok, kemudian juga termasuk kepada siapa laporan yang dilayangkan. Nah, kemudian hal itu kemudian dilakukan pertemuan pada hari ini yang rencananya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan digelar pada esok hari. Nah, nantinya kita akan nantikan bagaimana hasil pertemuan dari Majelis Kehormatan kepada 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Sementara demikian, Naila, kembali ke Anda di studio. Devi Syafira melaporkan, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.